Ya, kembali lagi bersama Dayat Mekanik Bedar, dan kali ini saya akan berbagi tentang checklist pengecekan apa aja yang perlu dilakukan saat kita hendak bepergian jauh. Ya, langsung saja. Mulai dari yang pertama itu kita cek oli mesin. Nah, pengecekan oli mesin sendiri kita mulai dari pengecekan volume oli mesin itu sendiri dari dipstick olinya. Nah, di situ ada tandanya level minimum sama level maksimumnya berapa, dan yang bagus itu di level maksimumnya. Terus dicek juga warna olinya. Kalau warna yang masih bagus itu biasanya ada semu kuning-kuningnya, itu oli yang masih bagus. Jangan sampai terlalu hitam atau terlalu encer, jadi itu udah nggak bagus dan itu juga perlu diganti. Nah, untuk pengecekan selanjutnya bisa kita lihat tag olinya. Kalau kita habis ganti oli itu biasanya dari bengkel itu kita dikasih catatan tanggal berapa kita ganti oli. Misal sekarang kan tanggal 20 November 2023, nanti biasanya dikasih catatan 3 bulan selanjutnya, berarti bulan Februari 2024 itu sudah saatnya kita ganti oli. Atau kalau kita lihat kilometer itu asumsinya dikasih 5000 km selanjutnya untuk ganti oli. Terus pengecekan yang selanjutnya itu pengecekan minyak rem. Pengecekan minyak rem yaitu kita cek level daripada minyak rem itu sendiri, mulai dari levelnya itu yang seharusnya itu di antara batas minimum dan batas maksimumnya. Kalau sampai berkurang itu ada beberapa indikasi, mulai dari kampas remnya yang sudah mulai tipis atau memang terjadi kebocoran pada sistem rem itu sendiri. Terus dicek juga keadaan minyak remnya itu dari warnanya. Minyak rem di pasaran yang kita pakai itu biasanya kalau nggak warna merah atau dia tanpa warna alias bening. Nah, pastikan juga minyak remnya itu dia tidak keruh atau kadar airnya itu masih kecil, karena sifat daripada minyak rem itu sendiri dia itu menyerap uap air yang ada di udara. Terus yang ketiga kita lakukan pengecekan pada power steering. Nah, power steering sendiri untuk mobil-mobil tahun 2000-an sampai 2010 ke atas itu masih ada beberapa yang menggunakan sistem HPS atau hydraulic power steering. Jadi power steeringnya itu masih menggunakan minyak. Nah, minyaknya itu yang perlu dicek. Sama juga seperti yang lain, itu ada batas minimum sampai batas maksimumnya, dan pastikan juga jangan sampai terlalu jauh di bawah batas minimum. Selanjutnya lakukan pengecekan pada air radiator. Nah, radiator sendiri itu sangat penting dan sangat vital bagi mesin, karena sistem pada radiator atau cooling system itu yang menjaga suhu mesin agar tetap ideal pada suhu kerjanya sekitar 90 derajat Celcius. Pengecekannya gimana? Pengecekannya itu kita cek dari air radiatornya, itu pastikan kondisi airnya yang di radiator itu masih di bibir tutup radiatornya, dan juga yang di reservoir itu masih ada di batas minimum dan batas maksimum. Dan juga cek selang-selang radiator itu, kalau yang sudah umur biasanya itu rawan retak, jadi kalau dipegang itu keras. Nah, yang bagus itu selangnya itu rada lentur. Itu untuk pengecekan radiator. Selanjutnya pengecekan pada air wiper atau air washer. Nah, pengecekan pada air wiper atau air washer itu sendiri ya bisa kita anggap penting untuk membersihkan kaca kita kalau terkena kotoran di jalan, karena itu kan dapat mengganggu visibilitas kita dalam berkendara yang menyangkut keamanan juga. Nah, untuk air wiper atau air washer tidak saya sarankan untuk menggunakan sampo atau sejenisnya. Kenapa?
karena kalau kita pakai sampo atau sabun sejenisnya itu berpotensi bikin air washernya itu macet di nozzle-nya, karena lemak yang terkandung itu dapat menyumbat nozzle di sistem washer itu sendiri, jadi airnya nggak keluar. Terus pengecekan tekanan ban. Nah, tekanan ban ini juga perlu dicek, yaitu sekitar 30 sampai 35 psi lah, tergantung kebutuhan. Itu standarnya masih di angka segitu. Kita cek pakai alat yang namanya pressure gauge atau pengecek tekanan ban. Nah, selanjutnya cek juga lampu utama, lampu rem, dan lampu indikator lainnya. Nah, sistem penerangan atau lampu-lampu ini juga penting dalam berkendara, karena ini juga menyangkut tentang keselamatan berkendara di lalu lintas jalan raya. Selanjutnya pengecekan aki. Pengecekan aki itu gimana? Jadi gini, aki itu ada yang namanya aki kering dan aki basah. Kalau aki kering itu biasanya di atas itu ada tutup-tutupnya, itu yang buat isi ulang air akinya. Kalau aki kering itu di samping aki ada indikator batas minimum dan batas maksimum. Nah, air itu yang kita cek, jangan sampai berada di bawah batas minimum untuk aki basah. Terus dicek juga pada kepala akinya, itu juga rawan berjamur atau kotor atau korosi lah sebagainya. Itu juga perlu dicek. Kalau sampai berjamur itu bisa dibersihkan dengan cara diamplas. Terus dicek juga untuk kondisi aki itu saat kita starter kendaraan. Jadi saat kita nyalakan kendaraan, pastikan nyalanya itu enteng, karena kalau aki yang sudah berumur atau sudah memasuki usia penggantian itu biasanya startup mesinnya itu berat atau panjang gitulah. Nah, di bodi aki juga ada yang namanya tanggal penggantian aki. Biasanya kalau kita ganti aki itu sama toko akinya atau sama bengkel itu dikasih tanggal kapan kita ganti aki. Nanti dari tanggal kita ganti aki itu dikasih asumsi waktu 2 tahun untuk penggantian selanjutnya. Dan yang terakhir kita cek dari asap kendaraan. Jadi kendaraan yang mesinnya sehat, asapnya itu tidak berbau atau baunya itu minim dan tidak berwarna. Kalau ada pun asap dari uap air itu normal kalau di pagi hari, itu kan embun yang tersisa yang keluar gitu ya. Kalau untuk warna sendiri, kalau warnanya hitam itu biasanya indikasinya itu pembakaran tidak sempurna. Jadi bisa dari bensinnya yang terlalu boros, atau memang kondisi dari busi atau koil itu juga bisa, kalau ada yang mati atau lemah itu jadi pembakarannya kurang sempurna dan bensinnya itu tidak terbakar sempurna sehingga keluarnya itu hitam. Terus kalau yang warnanya putih itu indikasinya dari oli yang terbakar, baik dari itu oli mesin atau minyak rem juga bisa masuk ke ruang bakar. Kalau oli mesin sendiri itu bisa dari seal klep. Nah, seal klep kalau udah bocor, jadi olinya itu masuk ke sela-sela klep saat proses intake atau saat langkah hisap itu, jadi olinya masuk ke ruang bakar. Nah, itu dia sedikit banyaknya checklist yang perlu dilakukan sebelum melakukan perjalanan. Dan buat om-om, pastikan mobilnya sehat, insya Allah perjalanan selamat. Sekian, saya Dayat, terima kasih.